Halo, selamat malam. Tidak sampai hitungan jam dari penetapan KPU, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menjadi yang pertama mengucapkan selamat kepada Prabowo Gibran sebagai pemenang Pilpres. Ucapan itu dibalas Prabowo dengan kunjungan 2 hari setelah penetapan. Karpet merah pun digelar di kantor Nasdem demi Prabowo Subianto disertai pelukan keakraban. Secara terbuka, Prabowo pun mengajak sahabat lamanya untuk bergabung ke pemerintahan. Selain itu, penjajakan juga dilakukan ke partai-partai lawan untuk bergabung ke koalisi besar Prabowo Gibran. Karpet merah koalisi Prabowo Gibran untuk partai lawan bersama saya Rifana Pratiwi akan membahasnya selama 1,5 jam ke depan dalam Political Show. Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebanyak 96.214.691 suara. Partai Nasdem juga mengucapkan selamat kepada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pilpres tahun 2024. Selalu mengajak. Iya. Oke ya. Tidak perlu waktu lama dari penetapan Komisi Pemilihan Umum atas kemenangan Prabowo Gibran di Pilpres 2024 Rabu malam, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di malam yang sama langsung menerima hasil pemilu dan mengucapkan selamat kepada Prabowo Gibran. Ucapan selamat itu disambut kunjungan calon presiden terpilih Prabowo Subianto ke Nasdem Tower, Jakarta, Jumat siang. Prabowo disambut karpet merah dan pelukan hangat tuan rumah Surya Paloh. Usai pertemuan yang berlangsung selama 1 jam, Surya Paloh kembali mengucapkan selamat kepada Prabowo sebagai calon presiden terpilih yang ditetapkan oleh KPU. Kami mengucapkan sekali lagi selamat kepada Bapak Prabowo, tentu bersama Mas Gibran yang sudah ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih untuk hasil pemilu 2024 ini. Prabowo Subianto mengaku kehadirannya di markas Nasdem ini sebagai ungkapan terima kasih atas sikap Nasdem yang telah menerima hasil pemilu 2024 usai diumumkan KPU pada Rabu 20 Maret lalu. Rakyat menginginkan pemimpin-pemimpinnya rukun. Karena itu saya kira kita harus berpandangan bahwa pertandingan itu baik. Persaingan itu bagus, kompetisi itu kita butuhkan, rakyat perlu pilihan, kompetisi, persaingan, pertandingan. Tetapi sesudah pertandingan, sesudah persaingan, saatnya kita kerjasama. Sementara Capres Anies Baswedan menghargai sikap partai politik pengusungnya dan menilai setiap partai politik memiliki hak dan sikapnya masing-masing. Tim Hukum Nasional Amin pun melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi Kamis pagi. Ketua THN Amin Ari Yusuf Amir mengatakan, Timnas Amin sudah memasukkan gugatan pemilu 1 jam setelah KPU merilis hasil rekapitulasi nasional. Pertemuan Surya Paloh dan Prabowo memunculkan spekulasi bergabungnya Nasdem ke dalam koalisi Prabowo Gibran dan tawaran menteri kepada Anies Baswedan. Anies tidak membenarkan dan tidak membantah kabar tersebut. Namun Anies menekankan dirinya sedang fokus dalam proses gugatan hasil pemilihan presiden 2024 di Mahkamah Konstitusi. MK-nya belum selesai. MK-nya belum selesai. Kita tunggu semua sama MK. Kita tuh gini, MK itu proses selesai. Baru dari situ kita bicara tentang langkah-langkah ke depan. Dan saya mau tanya, pembentukan kabinetnya kapan? Masih lama, makanya titip itu disimpan buat doorstop bulan-bulan berikutnya. Langkah kuda Partai Nasdem disindir Partai Demokrat yang pernah bergabung dalam Koalisi Perubahan. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengaku bersyukur atas pilihan partainya bergabung ke Koalisi Prabowo Gibran.
AHY pun menyindir koalisi lamanya yang belum selesai pemilu sudah bermanuver ke sana kemari. Dapat saya simpulkan, ini semua adalah jalan terbaik yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Banyak sekali hikmahnya. Sekali lagi kita bayangkan, coba kita masih di tempat yang lama. Hancur lebur, betul? Betul. Sementara itu pada 20 Maret 2024, politikus PDI Perjuangan Deddy Sitorus enggan berspekulasi atas posisi partainya terhadap pemerintahan Prabowo Gibran. Deddy menyebut hubungan partainya dengan Prabowo Subianto baik-baik saja kecuali dengan Presiden Joko Widodo. Hubungan kita dengan semua baik. Yang tidak baik itu cuma dengan Jokowi. Karena apa? Karena dia memilih membakar rumahnya sendiri. Ya, untuk kepentingan dia dan keluarganya. Kalau dengan yang lain kita nggak ada masalah. Intinya lebih mudah menjalin hubungan dengan Prabowo daripada dengan Jokowi. Yang tidak mungkin kita masih bisa berhubungan baik dengan Pak Jokowi, itu aja kesimpulannya. Dalam acara buka puasa bersama PAN, Prabowo Subianto menegaskan bahwa dirinya tidak akan melupakan pihak-pihak yang berjuang dalam proses pemenangan pasangan Prabowo Gibran. Bahwa Prabowo Subianto tidak akan pernah melupakan mereka-mereka yang berjuang bersama. Prabowo pun mensyaratkan mereka yang diajukan duduk di kursi menteri adalah putra-putri terbaik sehingga bisa bekerja maksimal untuk rakyat. Tim Liputan CNN Indonesia. Terima kasih Anda masih menyaksikan Political Show. Kini saatnya kita masuk ke segmen Electionpedia. Tim Litbang CNN Indonesia telah merangkum data perolehan suara pemilu 2024 yang menunjukkan partai apa saja yang lolos parlemen dan tidak lolos parlemen. Saya akan tunjukkan slide yang pertama. Setelah penetapan dari KPU tanggal 20 Maret 2024 kemarin, baru ada 8 partai yang lolos parliamentary threshold 4%. Satu partai yakni P3 atau Partai Persatuan Pembangunan tidak lolos untuk pertama kalinya sejak berdiri tahun 1973 ya. Jadi ini adalah pertama kalinya P3 tidak lolos parliamentary threshold. Sementara 8 partai yang lolos, kita lihat di sini perolehan suaranya. PDI Perjuangan dengan 25.387.279 suara di 16,72%. Kemudian menyusul Golkar ya di 23.208.654 suara dalam persentase 15,28%. Kemudian Gerindra 20.071.708 suara 13,22%. Kemudian PKB melejit di 10,61%, 16.115.655 suara. Kemudian Partai Nasdem yang menjadi pengusung utama dari Anies Baswedan di 14.660.516 suara atau 9,65%. Kemudian Partai Keadilan Sejahtera di 12.781.353 suara atau 8,42%. Sementara Partai Demokrat agak turun ini di 11.283.160 suara atau 7,43%. Dan yang terakhir adalah Partai Amanat Nasional dengan 10.984.003 suara atau 7,23%. Kalau kita bisa lihat ya, semua partai rata-rata naik, hanya PDI Perjuangan dan juga Demokrat yang turun, serta Partai Persatuan Pembangunan. Kita akan menunggu nanti gugatan di Mahkamah Konstitusi apakah P3 akan bisa lolos. Kalau P3 lolos di parliamentary threshold ataupun gugatannya dikabulkan di MK di 18 dapil, artinya itu bisa merubah peta suara dari partai-partai yang lolos. Ini adalah slide daftar partai yang tidak lolos parlemen. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan, P3 sejak 1973 ternyata angkanya tipis sekali ya, di 3,87%. Masih butuh sekitar berapa ini untuk mencapai 4%? 0,13% untuk bisa lolos parliamentary threshold 4% ya. Perolehan suaranya 5.878.777 suara. Menurut P3, mereka ada selisih suara sekitar 200.000. Itu yang akan mereka gugat di Mahkamah Konstitusi. PSI, partai anaknya Pak Jokowi,
sudah pasang baliho dengan Pak Jokowi, tapi angkanya di 4.260.169 suara, 2,80%, masih agak jauh ya untuk bisa lolos parliamentary threshold 4%. Kemudian Partai Perindo 1,28%, jumlah suaranya 1.955.154 suara. Kemudian Gelora di 0,84% di 1.281.991 suara. Kemudian Hanura di 0,72% dapat 1 juta suara lebih. Kemudian Partai Buruh 972.000, 0,64%. Kemudian Partai Umat 642.000 suara, 0,42%. PBB di 484.000 suara atau 0,31%. Kemudian Partai Garuda 0,26%, 406.000 suara. Dan yang terakhir PKN di 0,21% atau 326.000 suara. Ini tadi partai-partai yang tidak lolos di parlemen ya. Kita akan lihat bagaimana konversi suaranya ketika perolehan suara partai tadi dikonversi menjadi kursi di Senayan ataupun di DPR RI. Kita akan lihat sepertinya prediksi perolehan kursi DPR RI hasil pemilu 2024. PDI Perjuangan dapat 110 kursi, Golkar 102 kursi. Kalau kita lihat PDI Perjuangan turun karena PDI Perjuangan di 2019-2024 itu 128, sekarang menjadi 110, jadi turun 18 kursi PDI Perjuangan. Golkar 102 kursi, naiknya cukup signifikan ya, dari sekitar 85 ke 102. Gerindra juga naiknya cukup signifikan di 86, PAN di 49, Demokrat turun agak jauh nih ya, dari 54 ke 42. Kemudian Nasdem tidak begitu banyak juga naiknya ya, jadi 70 kursi. Kemudian PKB 68, naiknya cukup banyak. Kemudian PKS di 53. Jadi total kita tahu bahwa total kursi untuk DPR RI pada periode 2024-2029 adalah 580 kursi. Ini baru prediksi karena kita belum tahu bagaimana hasil gugatan nanti di Mahkamah Konstitusi. Apakah kemudian perolehan kursi ini akan bisa memberikan sokongan politik yang cukup kuat bagi koalisi Prabowo Gibran di DPR? Kalau kita jumlahkan ini jumlahnya belum sampai ke 50%. Jadi tentu saja Prabowo dan juga Gibran harus merangkul partai-partai lainnya, partai-partai besar lainnya untuk bisa memperkuat kekuatan politiknya di parlemen. Kita nanti akan bahas dengan para narasumber saya yang ada di studio. Apakah upaya dari Prabowo untuk bisa merangkul lawan-lawan politiknya dalam koalisi gemuk akan tercapai, dan apakah kemudian karpet merah juga sudah disediakan oleh partai-partai lawan untuk Prabowo Gibran? Kita akan bahas usai jeda. Tetap bersama kami di Political Show. Bagi saya pribadi dan tentunya juga Pak Prabowo tetap menginginkan semangat persahabatan yang sudah terbina selama 10 tahun ini bisa terjaga baik untuk bersama-sama gitu. Saya selalu menawari, saya selalu mengajak. Benar kan? Iya. Iya. Oke ya. Hubungan kita dengan semua baik. Yang tidak baik itu cuma dengan Jokowi. Karena apa? Karena dia memilih membakar rumahnya sendiri. Ya, untuk kepentingan dia dan keluarga. Kalau dengan yang lain kita nggak ada masalah. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Tidak sampai hitungan jam dari penetapan KPU, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengucapkan selamat pertama kalinya kepada Prabowo Gibran sebagai pemenang Pilpres. Ucapan itu dibalas Prabowo Subianto dengan kunjungan 2 hari setelah penetapan. Karpet merah pun digelar demi menyambut Prabowo disertai pelukan keakraban. Secara terbuka Prabowo pun mengajak sahabat lamanya Surya Paloh bergabung ke pemerintahan. Selain itu penjajakan juga dilakukan Prabowo
ke partai-partai lawan untuk bergabung ke koalisinya bersama dengan Gibran. Karpet merah koalisi Prabowo Gibran untuk partai lawan. Malam ini kita akan membahasnya dengan narasumber di studio. Saya perkenalkan satu-satu. Dari yang paling kanan ada Mbak Lulu Nurhamidah, politikus PKB. Selamat malam Mbak Lulu. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ada Ketua DPW Nasdem, Kang Saan Mustafa. Selamat malam Kang Saan. Malam, Nak. Seharusnya malam ini kita mengundang Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Bang Habibur Rahman, tapi Bang Habibur Rahman tampaknya sibuk sekali ya. Jadi lupa mungkin hadir ke studio Political Show, tapi sudah bergabung melalui sambungan Zoom. Ada anggota Dewan Pembina dari Partai Gerindra, Pak Wihadi Wianto. Oke, sudah ada Pak Wihadi, sudah bergabung. Terima kasih sekali Pak Wihadi. Ya, selamat malam, Diana. Terima kasih Pak Wihadi sudah meluangkan waktu ini menggantikan Bang Habib yang melarikan diri. Oke. Ya. Oke, terima kasih Pak Wihadi. Tahu gitu Pak Wihadi ini yang kesini ya. Ada juga politikus PDI Perjuangan, Mas Aryo Bimo. Selamat malam Mas Bimo. Selamat malam. Direktur Eksekutif Parameter Politik, Mas Adi Praitno. Selamat malam Mas Adi. Selamat malam Rifana. Dan bergabung langsung di studio CNN Indonesia, ini ada teman-teman dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum UI, Universitas Indonesia. Tepuk tangannya mana teman-teman dari UI. Terima kasih sudah hadir, meskipun pemilunya sudah selesai, tapi kalian tetap punya suara ya, untuk menentukan nanti siapa-siapa saja yang bisa duduk di pemerintahan, karena masih ada 7 bulan lagi. Jadi kalian nanti bisa mengkritik, bertanya, mungkin mengeluarkan unek-unek, ini udah dukung paslon 1, paslon 3, tapi kok tiba-tiba mereka main asal lompat aja, tergoda untuk masuk koalisinya Pak Prabowo. Nanti teman-teman boleh mengkritik sesuka hati, gak apa-apa ya. Sebelum saya bertanya kepada para narasumber, saya akan putarkan dulu ini pernyataan dari Capres terpilih Pak Prabowo dan juga Ketua Umum Partai Nasdem Pak Surya Paloh. Saya selalu menawari, saya selalu mengajak, benar kan? Iya, iya. Oke ya. Oke, itu tadi pernyataan dari Pak Prabowo. Pak Prabowo selalu mengajak ya, dan tadi dijawab oleh Pak Surya Paloh, kemungkinannya 50-50 bergabung dengan koalisinya Pak Prabowo. Saya mau ke Kang Saan terlebih dahulu. Kang Saan, apakah kemudian Nasdem memang sudah mempertimbangkan 50-50 untuk bergabung ke koalisinya Pak Prabowo Gibran? Kenapa ya secepat itu ya? Iya, yang setahu saya ya. Secepat itu loh, secepat itu membuka waktu dirinya. Pak Prabowo datang ke Nasdem, dan saya juga ikut di dalam pertemuan itu, tidak ada satu kata pun itu dalam pertemuan itu terkait dengan soal pertama tadi ajakan untuk bergabung, yang kedua juga pembicaraan terkait dengan soal apa Nasdem gabung dengan koalisinya Pak Prabowo, maupun juga tawaran dari Pak Prabowo untuk gabung dengan koalisi. Jadi nggak ada. Jadi dalam pertemuan itu nggak ada. Dalam pertemuan itu nggak ada sama sekali. Terus cuma dua hal. ngomongin apa? Dua hal aja. Pertama terkait dengan soal tadi apresiasi Pak Prabowo apa terhadap Nasdem terkait dengan soal ucapan selamat. Ya. Yang kedua terkait dengan soal persahabatan Pak Prabowo dengan Pak Surya yang sudah berjalan lebih dari 40 tahun. Selebihnya itu bicara dalam konteks soal kebangsaan saja. Jadi tentang potensi bangsa, masa depan bangsa, tentang demokrasi. Jadi nggak ada sama sekali itu terkait dengan soal ajakan itu. Nah, ajakan itu kan terlontar spontan ketika konferensi pers selesai pertemuan. Itu spontan ya? Itu spontan aja ajakan dari Pak Prabowo, mungkin juga godaan dari apa pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman wartawan. Jadi karena saya ngikuti dari ini sampai akhir. Oke, tapi yang menjadi pertanyaan, begitu cepatnya Ketua Umum Anda, Nasdem adalah pengusung utamanya Anies Baswedan. Capres dan cawapresnya saja belum mengucapkan, mengakui kekalahannya, masih mau menggugat ke MK. Tapi Ketua Umum Anda, Pak Surya Paloh, langsung mengucapkan selamat, menjadi Ketua Umum pertama yang mengucapkan selamat kepada Pak Prabowo. Terus kemudian membuka pintu kantornya, memberikan karpet merah. Itu cepat sekali loh. Ya, kalau situasi politik berubah di Nasdem. Orang mau datang ke Nasdem kan nggak ada masalah. Kita nggak dalam posisi mengundang, mau datang nggak ada masalah kan. Sore selang beberapa jam
Pak Anies juga datang. Tapi Pak Anies nggak pakai karpet merah disambutnya. Karena kan waktu itu udah banyak anak yatim. Itu udah tertutup itu ruangan yang anak yatim, makanya masuknya lewat KP Orator kan. Tapi Pak Anies di dalam itu lebih dari 4 jam. Karpet biru. Jadi lebih dari 4 jam kita ngobrol. Kalau Pak Prabowo kan kurang 1 jam, Pak Anies lebih dari 4 jam. Dari sebelum buka sampai hampir jam 10 lewat, itu masih di sana ngobrol. Jadi nggak ada hal yang luar biasa. Tapi Anda katakan tadi bahwa ini adalah ajakan spontan ya. Informasi yang kami dengar sebetulnya Pak Surya Paloh sudah bertemu 4 kali dengan utusannya Pak Prabowo sebelum penetapan KPU. Setelah pasca penghitungan quick count. Jadi kemarin hanya pertemuan formalitas saja. Sebelumnya sudah ada utusannya Pak Prabowo yang datang ketemu Pak Surya Paloh 4 kali. Jadi pertemuan kemarin itu hanya formalitas saja. Legalisasi atas kesepakatan yang sudah dicapai antara Pak Prabowo dengan Pak Surya Paloh melalui utusannya itu. Jadi itu bukan ajakan spontan, Kang Saan. Ya, soal utusan saya nggak tahu ya, soal utusan siapa yang datang, apa pembicaraan dan sebagainya. Tapi yang saya saksikan dan saya tahu itu, Pak Prabowo juga didampingin oleh para fungsionaris Gerindra. Tidak ada dari tim koalisi ya, dari tim koalisinya Pak Prabowo kan itu. Jadi sekali lagi saya ingin tegaskan bahwa Nasdem belum pernah mengambil sebuah keputusan terkait dengan bergabung atau tidaknya dengan. Tapi Pak Surya tadi bilang 50-50 chance-nya, kesempatannya tuh 50-50. Yang namanya 50-50 kan masih ada 7 bulan ke depan ya. Berarti 50-50 itu setengah-setengah. Artinya setengah sudah mempertimbangkan masuk, setengah belum mempertimbangkan masuk. Kan artinya sudah setengah nih mempertimbangkan untuk masuk, Kang Saan. Iya kan masih ada waktu 7 bulan ke depan. Itu kan waktu untuk coba kita hitung, kita kalkulasi dan lain sebagainya. Kenapa kemudian harus 50-50? Kenapa sudah mempertimbangkan 50% untuk bergabung? Apa yang menjadi daya tarik begitu sampai Pak Surya bilang 50-50 kita akan bergabung? Pasti kan ada dong faktor penariknya. Kita nggak pernah bicara tadi, sekali lagi nggak ada faktor penarik misalnya orang berspekulasi bahwa Nasdem akan mendapatkan menteri misalnya. Kita nggak pernah terpikir itu. Saya mau ke Pak Wihadi aja langsung karena nggak dibantah ataupun nggak dibenarkan oleh Kang Saan ya. Tapi kita agak sulit mempercayai bahwa ini ajakan spontan. Pak Wihadi, saya langsung aja deh bahwa setelah pengumuman quick count itu ada 4 kali pertemuan yang dilakukan oleh Pak Surya Paloh dengan utusan Pak Prabowo. Saya sebut aja utusannya namanya Ketua Harian Partai Gerindra Bang Sufmi Dasko Ahmad. Itu udah bertemu 4 kali dengan Pak Surya Paloh begitu. Ini adalah bagian dari upaya Gerindra untuk melakukan lobby politik ke Nasdem? Saya malah nggak tahu pertemuannya. Kan saya nggak tahu, malah Nana yang tahu kan saya nggak tahu itu. Saya tidak terinfo itu. Tapi kalau yang namanya kita di DPR itu kan kita bisa berkomunikasi dengan siapa saja, dengan teman-teman Nasdem juga kita berkomunikasi, ya dengan teman-teman PDI Perjuangan juga berkomunikasi, dengan teman-teman PKB, dari semua partai kita berkomunikasi dengan baik. Dan apalagi kalau disebutkan Pak Asmindasko sebagai wakil ketua DPR. Jadi saya kira pertemuan-pertemuan yang mungkin di lintas partai di DPR itu akan selalu terjadi selama ini. Pak Wihadi, tapi kedatangan Pak Prabowo ke Nasdem Tower itu adalah bagian dari lobby politik yang dilakukan oleh Gerindra ya untuk bisa merangkul Nasdem ya? Nggak mungkin itu cuma silaturahmi aja, nggak mungkin karena itu bukan buka puasa Pak Wihadi. Itu siang-siang. Ya, jadi kan sebenarnya begini. Kalau kawan lama mau berkunjung itu kan bisa setiap saat kan, tidak harus nunggu buka puasa kan. Ya kan karena mungkin kan waktunya disesuaikan bisanya kapan gitu kan. Kawan lama udah 40 tahun dan saya kira ini juga suatu persahabatan. Dan satu hal lagi memang bahwa Pak Prabowo kan selalu kalau kata-kata tadi mengajak, dan memang kan Pak Prabowo ini kan dari awal pada saat pidato kemenangan juga mengajak seluruh elemen bangsa, artinya kan semuanya untuk membangun negara ini. Jadi ini saya kira pertemuan yang memang apa yang sudah disampaikan itu ya seperti itulah kira-kira pertemuan itu. Baik Pak Wihadi, artinya memang Pak Prabowo ingin mengajak ya sahabat lamanya yang 40 tahun ini bergabung ke pemerintahan. Karena tadi di konferensi pers kan Pak Prabowo bilang kalau mengajak ya saya udah mengajak dari lama. Berarti memang ingin mengajak ya. Pak Prabowo ingin mengajak Nasdem bergabung. Mengajaknya
mengajaknya Pak Prabowo itu malah sebelum adanya Pilpres, sebelum ada pemilu. Kan sekarang mau mengajak lagi nggak? Mengajak kawan lamanya itu nggak? Kalau saya kira kan kalau dari platform yang jelas bahwa Pak Prabowo kan selalu dalam kemarin saya tegaskan lagi pada saat pidato kan mengajak seluruh elemen bangsa untuk membangun negara ini. Nah, membangun negara ini kan siapa saja bisa kita diajak untuk membangun, kan tidak harus kita ini bicaranya harus mengajaknya itu kan mengajak bersama-sama atau mungkin mengajak yang bersama-sama untuk membangun. Itu kan ada suatu ajakan untuk membangun. Anggapnya bahwa pemilu ini sudah selesai, kita sudah tidak lagi kita harus melakukan persaingan, terus kemudian saling masing-masing tim saling mengatakan kejelekannya dan segala macam, terus selesai di situ ya selesai kita ajak semuanya untuk membangun negara ini. Pemilunya belum selesai kan masih ada gugatan di Mahkamah Konstitusi Pak Wihadi, itu yang dibilang bahwa terlalu cepat kalau misalnya kemudian Nasdem mempertimbangkan 50-50 bergabung ke koalisinya Pak Prabowo. Jadi begini, kalau kita melihat pemilu yang sekarang ini kan penghitungan suara sudah selesai dengan rekapitulasinya yang dilakukan rekapitulasi resmi. Selesai. Artinya penghitungan secara faktualnya selesai. Permasalahan hukum masih belum selesai karena ada gugatan MK. Iya betul, karena itu memang ada diatur dalam undang-undang pemilu di mana yang merasa bahwa ada kecurangan atau ada hal-hal yang mereka tidak puas, bisa mereka melakukan gugatan di Mahkamah Konstitusi. Dan bukan hanya di Pilpres. Pileg pun juga demikian bisa. Jadi kita lihat sekarang ada beberapa caleg-caleg DPR RI yang melakukan gugatan juga. Gitu. Jadi ini kan diberikan ruang di Undang-Undang Pemilu memang. Jadi saya kira kalau kita bicara selesai, penghitungannya sudah selesai dengan adanya rekapitulasi. Oke, saya mau ke Mbak Lulu dulu ya, nanti saya kembali lagi ke Pak Wihadi. Tahan dulu Pak Wihadi, Mbak Lulu saya ingin tanya ya, PKB ini dikasih tahu Nasdem nggak kalau Nasdem komunikasi dengan Gerindra, dengan Pak Prabowo? Ada komunikasi nggak? Nggak tahu ya, kalau sejauh ini sih nggak ada cerita soal itu dan... Berarti nggak ada komunikasi ya? Ya, karena udah jalan sendiri-sendiri ya? Masing-masing udah punya gamenya sendiri lah, jadi saya kira kita menghargai proses yang terjadi di sana. Maksudnya masing-masing sudah punya gamenya sendiri ini apa? Sudah punya arah politiknya sendiri karena pemilu udah selesai. Jadi Pak Wihadi ketawa-ketawa nih di belakang nih. Karena pemilunya udah selesai jadi ya udahlah kita mengambil langkah politik masing-masing. Enggak begitu. Gitu. Nasdem itu punya daulat sendiri. Ya, PKB juga? Iya dong. Oke, jadi nggak perlu saling memberitahu? Ya saya tidak tahu ya. Kalau sebelumnya sih mereka itu ngerti. Tetapi kalau konteksnya akan menerima misalnya apa betul apa itu kan ya tidak harus laporan konteksnya. Nggak laporan sih, berkomunikasi aja. Masih koalisi perubahan nggak? Masih. Katanya mau koalisi perubahan sampai di pilkada. Tapi masa ya masih. Mendapatkan tawaran dari Pak Prabowo nggak komunikasi sama teman lama? Emang ada tawaran? Ada tawaran, nggak mungkin. Kita fokus ya, kalau PKB itu memang kita fokus karena memang kita membawa beberapa soal lah ke Mahkamah Konstitusi. Dan yang tadi membuat beda itu ya karena ke MK ini dua hal ya, selain sengketa yang katanya dengan Pileg, di situ ada Pilpres dan cawapresnya itu adalah Ketua Umum PKB. Jadi itu yang membuat beberapa hal yang beda lah. Jadi kita nggak mungkin juga kemudian terlalu cepat untuk bikin statement yang terkait dengan hasil rekap dan seluruhan proses pemilu ini karena memang kita punya catatan-catatan dan kita juga fighting for justice di Mahkamah Konstitusi. Ada 16 juta rakyat Indonesia yang memberikan kepercayaan ke PKB, tapi juga versi KPU ada 40 juta lebih dan itu bisa lebih ya yang percaya kepada Amin dan semuanya meminta agar ada koreksi. Oke, jadi PKB tidak ingin terlalu cepat ya? Ya, karena memang belum selesai. Karena belum selesai, tapi menurut Nasdem ini udah selesai. Menurut Nasdem udah selesai kan? Kan udah KPU udah menetapkan. Oke, tapi ini capres-capresnya bilang belum selesai, PKB belum selesai loh. Teman koalisinya bilang belum selesai loh. Bahwa ada gugatan di Mahkamah Konstitusi terkait dengan soal pasangan Amin, Nasdem juga terlibat. Pengacara-pengacara bahu Nasdem ikut. Amin itu ada Muhaimin Iskandar. Kan ikut di situ, ikut juga menanganin sengketa soal
Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Jadi ada sengketa soal pileg, ada sengketa soal ini. Bahwa KPU sudah menetapkan, setelah itu ada proses-proses lanjutannya yang memberikan ucapan selamat itu tidak hanya kepada calon presiden yang ditetapkan KPU, tapi juga terhadap partai politik. Nasdem juga mengucapkan ucapan selamat yang sama kepada partai-partai yang tapi dianggap terlalu cepat itu. Karena prosesnya belum selesai kalau menurut PKB. Menurut teman koalisinya itu prosesnya belum selesai, masih ada di MK. Justru kita harus punya kan gini. Atau memang udah jalan sendiri-sendiri, Kang? Enggak, dalam konteks gini loh, dalam konteks partai ya, dalam konteks kepartean, kita tentu punya banyak pertimbangan masing-masing. Dalam konteks koalisi, ya kita tetap bersama. Bisa apa buktinya misalnya gini. Buktinya komunikasi hubungan baik antar partai koalisi maupun juga dengan calon presiden dan wakil presiden, Nasdem tetap berjalan dengan baik. Tadi ditunjukkan juga pada publik semua. PKB kecewa nggak sih? Nasdem sudah berdaulat sendiri, membuka komunikasi. Enggak lah, kan masa nggak kecewa? Teman perjuangan loh dari awal. Enggak juga, iya. Karena memang kita udah punya aturan main kan. Jadi antar sekjen juga sering ketemu, kemudian juga elit partai sering ketemu. Jadi yang terkait dengan koalisi perubahan, konteksnya Amin itu clear. Nah soal kemudian Nasdem sebagai partai politik punya sikap terhadap hasil pemilu ya, apalagi misalkan pileknya gitu ya, itu monggo aja lah. Tapi yang kami dengar selain Nasdem yang didekati, PKB juga sudah didekati juga oleh Pak Prabowo. Bahkan sudah ada utusannya Pak Prabowo yang datang bertemu langsung dengan Pak Muhaimin. Ya bagus. Gimana itu? Tapi bedanya yang ini dipublish, yang PKB nggak dipublish. Ya saya kira kita mengembangkan silaturahim ya. Tapi kalau konteks itu kita nggak tahu karena memang tidak ada pembicaraan. Jadi konteksnya silaturahim ya? Saya tidak antara tahu. Utusannya Pak Prabowo dengan Muhaimin. Karena memang kita nggak dengar sih, nggak dengar. Jadi kalau misalkan orang kepengen punya celah untuk silaturahim mungkin, tetapi saya tidak tahu karena official itu tidak ada. Tapi PKB mempertimbangkan nggak, kalau Nasdem kan sudah 50-50 ya, mempertimbangkan bergabung ke koalisinya Pak Prabowo. Kalau PKB gimana? PKB nggak ada sejarah menjadi oposisi loh. Iya, sepanjang itu berdiri itu 20 tahun di kita bawahnya punya waktu Caimin. 7 bulan. Ini kita bilang kita ini masih fight ya. Kita masih menuntut bahwa Mahkamah Konstitusi benar-benar akan bisa menghadirkan keadilan. Di sisi lain saya beberapa kali bilang ada aspirasi lain di luar jalur Mahkamah Konstitusi, termasuk guru besar itu mengirimkan surat minta ketemu dengan ketua umum kita. Harus ada langkah-langkah politik juga di parlemen yang itu dilakukan untuk apa ya? Untuk audit demokrasi kita, untuk perbaikan sistem ke depan dan melalui angket. Jadi saya kira dalam 7 bulan ke depan sangat dinamis. Angket ya? I think so. Nasdem karena belum jelas nih. Sampai PKS juga belum jelas nih. Jadi gimana? PKB angkat sendirian? Ya enggak dong. Kalau kesedihan sih enggak. Itu kalau mekanisme itu bisa dengan berdua. Tetapi kalau mau ini berhasil tentu tidak bisa sendiri ya. Artinya PKB masih wait and see sampai 7 bulan ke depan. Tidak menutup pintu juga kalau ditawari masuk koalisinya Pak Prabowo ya? Tidak menutup pintu kan? Kalau Nasdem kan 50-50. Kalau PKB gimana? Menutup pintu apa membuka pintu, Mbak? Tidak menutup pintu, tidak membuka pintu. Karena 50-50. Semua bisa terjadi. 50-50 juga berarti. Tidak. Saya tidak mengatakan 50-50, beda dong. Karena kita masih mengajukan gugatan. Kita tidak tahu apa hasilnya ketika MK misalkan memutuskan apa. Who knows? Ya, berarti politik cair lah ya. Kita lihat 7 bulan ke depan. Kok mesti cair? Belum cair ini. Kita masih berjuang. Berjuang sampai titik akhir. Itu yang berjuang saya PKB doang nih. Nasdem udah jalan duluan. Koalisi perubahan dong. Koalisi perubahan. Saya mau ke PDI Perjuangan. Mas Bima udah senyum-senyum. Yang didatengin bukan hanya Nasdem sama PKB. PDI Perjuangan juga didatengin. Kita lihat nih artikel berikut ini. Bahkan sudah ada fotonya. Kita lihat bersama, nanti saya mau tanya ke Pak Wihadi. Langsung cepat ini koalisinya Pak Prabowo untuk mendekati partai-partai lawan. Sudah ada artikelnya? Gercep. Bisa di Prabowo jenguk elit PDI Perjuangan Oli Dondo Kambe awal Maret ini. Jadi Bendahara Umum PDI Perjuangan Bang Oli Dondo Kambe ini sempat dirawat di salah satu rumah sakit begitu ya. Dan pada saat itu Pak Prabowo Subianto di awal Maret kemudian menengok Pak Oli Dondo Kambe yang juga Gubernur Sulawesi Utara. Saya mau tanya dulu ke Pak Wihadi ya. Pak Wihadi, kami dengar upaya Pak Prabowo menjenguk Pak Oli Dondo Kambe ini adalah bagian dari upaya untuk bisa menjalin komunikasi dengan Ibu Megawati Soekarno Putri. Karena sudah masuk ke semua pintu, Bu Mega belum mau ketemu ini dengan Pak Prabowo. Jadi mungkin dengan menjenguk Bang Oli,
itu pintunya bisa terbuka untuk bisa komunikasi dengan Bu Mega. Silakan Pak Wiyadi. Ya, orang yang namanya bersilaturahmi dan kemudian ada sahabat yang sakit, ya kalau dijenguk, apakah memang kalau sudah menjadi presiden terpilih tidak boleh menjenguk teman yang sakit kan? Jadi kan bisa saja menjenguk teman yang sakit itu. Jadi ini kan satu hal yang memang selalu dilakukan oleh Pak Prabowo, bahwa Pak Prabowo ini bisa menjenguk siapa saja, bahkan beberapa rakyat yang seringkali bersentuhan dengan Pak Prabowo juga akan datang menjenguk kalau apabila ada yang sakit atau ada hal-hal yang memang perlu dijenguk. Jadi saya kira ini adalah merupakan kegiatan silaturahmi biasa Pak Prabowo ya dalam menjenguk orang sakit ya. Tentunya ada betul orang yang sakit Bang Oli. Oke, ini kebetulan yang sakit adalah bendara umum PDI Perjuangan, salah satu orang dekatnya Bu Mega gitu ya. Sangat kebetulan, banyak sekali kebetulan dalam politik. Saya mau ke Pak Wiyadi. Pak Wiyadi, tapi seberapa penting sebetulnya merangkul PDI Perjuangan untuk koalisinya Pak Prabowo? Begini, saya sekali lagi saya katakan bahwa permasalahannya adalah Pak Prabowo ini kan ingin bahwa yang namanya dalam membangun negara ini semua elemen bangsa itu terlibat, ya. Nah, keterlibatan itu apakah itu nanti dalam koalisi atau tidak koalisi, tapi keterlibatan dalam pembangunan itu penting platformnya ke depan, gitu kan? Jadi ini adalah yang sering disampaikan oleh Pak Prabowo dalam setiap kesempatan ini kan. Jadi ini tidak perlu kita sebelum 7 bulan ya kita belum tahu. Ya kan, tapi yang terjadi adalah bagaimana Pak Prabowo menginginkan bahwa pembangunan Indonesia ini akan berjalan. Oke, Pak Wiyadi, Anda belum jawab pertanyaan saya. Jadi seberapa penting Pak Prabowo merangkul PDI Perjuangan dan betul nggak bahwa Pak Prabowo ini berkali-kali ingin ketemu Bu Mega? Ya itu jawaban saya adalah memang seperti itu. Jadi itu adalah penting atau tidak penting. Pak Prabowo mengatakan bahwa ini adalah untuk kepentingan bangsa. Oh, jadi untuk kepentingan bangsa penting. Nah, itulah yang terjadi, bahwa untuk kepentingan bangsa ini semuanya kita seluruh elemen kita membangun bersama gitu kan. Nanti di posisi yang mana itu bisa saja gitu. Baik, saya mau ke Mas Bimo. Mas Bimo, Sekjen PDI Perjuangan, Mas Hasto Kristianto sudah membenarkan ya bahwa beberapa kali sebetulnya Pak Prabowo sudah minta bertemu dengan Bu Mega. Saya putarkan pernyataannya Pak Hasto Kristianto. Tadi Pak Wiyadi nggak membenarkan, tapi Sekjen PDI Perjuangan membenarkan. Kita dengarkan sama-sama pernyataan Sekjen PDI Perjuangan. Demikian pula antara Pak Prabowo dan Ibu Megawati Soekarno Putri. Tidak ada persoalan dalam perspektif pribadi. Tetapi bagi Ibu Megawati Soekarno Putri dengan rekam jejak yang sangat luas, terutama legitimasi beliau bersama dengan PDI di dalam melawan rejim yang otoriter, yang anti demokrasi, tentu saja seluruh aspek-aspek pengkhianatan terhadap konstitusi, terhadap demokrasi, terhadap keadilan rakyat, kedaulatan rakyat di dalam menentukan pemimpinnya akan tetap menjadi tema-tema sentral yang harus disuarakan oleh PDI Perjuangan. Jadi kalau bertemu ya tidak ada masalah, tetapi hal-hal yang sangat fundamental tadi tetap akan dipersoalkan oleh PDI Perjuangan. Saya mau ke Mas Bimo. Mas Bimo, kalau ketemu nggak masalah. Jadi kenapa Bu Mega ini nggak mau ketemu sama Pak Prabowo? Udah berkali-kali Pak Prabowo minta waktu lewat berbagai jalur yang kita dengar. Jadi masalah pertemuan silaturahmi antar pemimpin saya kira itu penting ya. Tidak ada suatu persoalan, apalagi ini di bulan Ramadan juga pertemuan yang sifatnya pribadi. Tapi begini, Nana, saya kenal Pak Prabowo 2 kali pilpres kalah, itu saya kebetulan waktu itu salah satu yang mengajak Prabowo untuk hadir di pelantikan Pak Jokowi. Betul. Baik itu 2014 maupun 2019. Ya, karena saya termasuk dari tim sukses Pak Jokowi waktu itu. Jadi ada kebesaran hati Pak Prabowo dalam situasi kalah untuk bisa ketemu dengan lawan kontestasinya. Ini dalam situasi menang ingin bertemu dengan Bu Mega loh. Ya, kalau Ibu Mega saat ini memang masih di dalam tahapan-tahapan
kontestasi ini sampai bagaimana finalisasi perolehan suara capres nanti selesai. Oke, di MK Karena berarti. kan ada kecenderungan pertemuan-pertemuan pribadi yang seperti dikatakan Mbak Lulu, kemudian teman-teman, pertemuan-pertemuan pribadi ini kemudian dipersepsikan mengandung berhal-hal yang terkait dengan persoalan-persoalan pemilu yang saat ini belum selesai, baik itu di Pileg dan Pilpres. Kalau mengenai masalah Ibu Mega, tentu Ibu Mega tahu persis kapan harus bertemu dan dengan siapa dan timingnya itu seperti apa. Berarti pada saatnya akan bertemu? Pada saatnya pasti ketemu. Pak Prabowo dengan Bu Mega? Bu Mega akan membuka pintu? Pasti akan ada pertemuan dalam kaitan antara Bu Mega dan Pak Prabowo ini kan tidak ada satu masalah personal. Masalah personal. Personalnya dengan Pak Jokowi. Dengan Pak Jokowi pun kita akan melihat perkembangannya. Oke, oh, berarti sekarang udah mau nanti ketemu dengan Pak Jokowi? Itu adalah Ibu Mega sendiri akan tahu atau persis. Mungkin Bu Mega mau ketemu dengan Pak Prabowo tanpa ada keterlibatan Pak Jokowi? Begini, jangan dipersepsikan bahwa antara ketemu dan tidak ketemu itu merupakan sesuatu yang paling penting. Yang terpenting adalah dalam konteks dan konten apa situasi sekarang ini perlunya pertemuan para pemimpin itu, kan itu. Kalau memang itu dalam silaturahmi, situasi Ramadan atau akan Idul Fitri itu hal yang biasa. Tetapi pertemuan dalam konteks saat ini tidak bisa lepas dari hal-hal yang menyertai sebelumnya. Bahwa proses wacana publik, proses persepsi publik pada situasi Pileg dan Pilpres kemarin, ada harapan-harapan masyarakat yang dititipkan Bu Mega selaku seorang tokoh, selalu seorang figur ketua umum yang memimpin partai politik mendapatkan 25 juta. Ya, ini menyertai mengikuti figur seorang Bu Mega. Begitu juga seorang Ganjar yang dipilih kurang lebih sekitar 16% lebih, itu saya hitung 30 juta. Jadi pertemuan antar tokoh itu mengandung konsekuensi bagaimana suasana batin dari para pengikut ini harus pendukung harus dijaga. Misalnya tiba-tiba ketemu Pak Prabowo, tiba-tiba ketemu Pak Jokowi. Selama suasana kebatinan masih melihat persepsi harapan yang belum selesai, selama tahapan pemilunya juga belum diputuskan siapa penang capres dan cawapres, siapa pemenang pemilu legislatif dan pemilu legislatif dalam pengertian jumlah kursi. Jadi Pak Bu Mega akan ketemu Pak Prabowo setelah nanti tahapan di MK selesai, setelah nanti sudah reda harapan dari para pendukung, gitu kan maksudnya? Jadi begini, bahwa pertemuan para tokoh dalam situasi sebelum kontestasi, setelah kontestasi, itu harus diukur kadar hubungan dan jarak hubungan dari para pengikut-pengikut yang memberikan harapan. Misalnya begini, sekarang siapa yang mencoblos Ganjar Pranowo Pak Mahfud? Siapa yang mencoblos Pak Prabowo sama Mas Gibran? Siapa yang mencoblos Mas Anies dan Mohaimin? Ini kan ada satu harapan. Ini kan ada suatu kehendak yang dititipkan. Kan kemudian tidak bisa kemudian harapan-harapan ini diselesaikan oleh berdua, bertiga, berempat. Ada sesuatu yang dititipkan dan harapan itu sampai hari ini belum selesai. Jadi saya masuk akal kalau sampai hari ini belum ada pertemuan, tentu kesadaran penuh dari para pemimpin. Keinginan Pak Prabowo kita apresiasi. Karena dalam posisi perhitungan elektoralnya, rekapnya, beliau menang, ingin membangun satu kesejukan, kita hargai. Namun bagi yang belum bertemu pun, kita juga menghargai bagaimana positioning diri para pemimpin ini terhadap para pendukungnya. Tidak sesederhana itu. Harus menjaga perasaan pendukung, saya udah dapat poinnya. Ada posisi fungsional beliau. Saya mau ke Mas Adi. Mas Adi, upaya dari Pak Prabowo untuk bisa menggalang kekuatan dari lawan-lawan politiknya dalam payung koalisi besar, apakah ini untuk mengurangi dominasinya Pak Jokowi di masa yang akan datang? Jangan dijawab dulu Mas Adi, kita harus jeda, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show dan kita akan langsung ke Mas Adi. Mas Adi tadi sebelum break ya, saya udah tanya
apakah kemudian upaya dari Pak Prabowo Subianto untuk menggalang kekuatan dari lawan-lawan politiknya adalah bagian dari mengurangi dominasinya Pak Jokowi? Jadi penting untuk merangkul Bu Mega dengan PDI Perjuangan, merangkul Pak Surya dengan Nasdemnya, merangkul Caimin dengan PKB-nya. Ya saya kira itu bagian dari satu variabel yang kemudian bisa dijelaskan juga kepada publik. Karena tentu saja Jokowi tidak mungkin akan terus-menerus dominasinya itu tidak bisa dipatahkan. Prabowo dalam konteks ini tentu ingin butuh pengakuan dari partai politik lain, paslon 1 dan 3 khususnya yang memang dalam Pilpres itu berhadapan-hadapan. Jadi pertemuan dengan Nasdem, kemudian mungkin dengan PKB, dengan PKS, mungkin dengan P3 dan PDIP, ini kan sebenarnya Pak Prabowo ingin tunjukkan kepada publik dengan rival politiknya semuanya akan menerima. Itu apa? Ada resource politik yang sebenarnya ingin dikapitalisasi bahwa Pak Prabowo itu bisa diterima oleh semua kalangan dan tak boleh ada satupun orang yang jauh lebih merasa untuk mengintervensi, apalagi mendikte Pak Jokowi, itu satu variabel. Nah yang kedua sebenarnya kalau mau jujur, sejak awal kalau saya membaca Pak Prabowo itu mazhab politiknya memang merangkul seperti yang lain. Dalam sistem presidensialisme multipartai ekstrim seperti di Indonesia, siapapun yang jadi presiden ada kecenderungan untuk merangkul pihak yang lain. SBY melakukan itu, Jokowi melakukan itu. Per hari ini pendukung paslon nomor 2 kekuatan politik di parlemen hanya 42%. Tentu itu tidak kondusif untuk kepentingan politik jangka panjang tentang makan gratis, susu gratis, tentang IKN, infrastruktur. Kalau itu mendapatkan resistensi dan rongrongan dari parlemen, nggak kondusif, maka kemudian banyak yang bisa dijelaskan. Kenapa Nasdem, kenapa PDIP, kenapa kemudian PKB? Ini adalah partai-partai besar yang saya kira bisa menggenapi kekuatan politik parlemen. Tapi yang menarik justru bukan itu kan Nana. Pertanyaanmu ini sebenarnya terlampau to the point bagi saya. Menghilangkan batas-batas perdebatan yang sifatnya normatif. Penting Pak Bu Mega, Pak Surya, Pak Caimin itu udah bisa mengurangi dominasinya Pak Jokowi nggak? Bagi saya, kenapa Prabowo itu membangun komunikasi politik ke sejumlah elit? Saya selalu mengatakan sih sebenarnya Prabowo ini adalah prajurit ya. Jadi filosofi politiknya adalah filosofi politik. Ada waktunya memang Pak Prabowo itu tahu persis kapan harus baris berbaris, tegak lurus kepada pemimpinnya. Ada waktunya juga. Tapi ketika Prabowo dipercaya sebagai presiden, tahu juga kapan harus memimpin dan tak boleh satupun ada yang mengintervensi, apalagi mendikte. Karena bagi Pak Prabowo itu nggak mungkin backseat driver yang dia inginkan, nggak mau. Masa iya seorang sopir tapi dia duduk di belakang, seorang pemimpin tapi duduk di belakang. Inilah yang saya kira ketika Prabowo ketemu dengan Nasdem, besok ketemu dengan PKB, ketemu dengan PDIP, PKS, dan seterusnya. Prabowo ingin bilang, saya presiden yang sesungguhnya, bukan yang lain. Jadi yang lain pinggir aja dulu, kira-kira begitu. Itu adalah masa lalu ya, saya masa depan gitu. Betul, dan itu yang sebenarnya harus dilakukan. Karena sesuai dengan amanat undang-undang, bahwa presiden adalah dia memiliki hak prerogatif untuk menentukan masa depan dan bangsa kita ke depan. Bukan yang lain, bukan mantan presiden atau seakan-akan akan menjadi Perdana Menteri. Nggak ada ceritanya di Indonesia. Bagi saya ketika orkestrasi pertemuan dengan elit, Pak Prabowo gerak cepat, ini kan sebenarnya untuk menunjukkan bahwa presiden terpilih itu adalah Prabowo, mendapatkan dukungan dan legitimasi yang besar dari dukungan rakyat. Ini agak sulit sebenarnya saya membayangkan Rifana. Presiden terpilih dengan kekuatan yang cukup luar biasa, 58%, tapi aktif roadshow safari politik. Ini tentu sebagai bentuk expose bahwa Prabowo adalah siap untuk menjadi presiden ke depan tanpa di bawah bayang-bayang siapapun. Dan Bu Mega mungkin mau bertemu dengan Pak Prabowo tanpa ada keterlibatan Pak Jokowi karena ada personal. Tadi disampaikan oleh Mas Hasto soal pengkhianatan. Enggak, itu tadi disampaikan oleh Mas Hasto soal pengkhianatan konstitusi itu kasih disinggung. Secara personal Bu Mega dengan Pak Prabowo nggak ada masalah. Ya saya kira memang kalau PDIP ya sangat tergantung bagaimana hubungan Pak Jokowi dan Prabowo Subianto. Kalau hubungan kedua ini tidak terlampau lama bulan madunya, rasa-rasanya PDIP mungkin akan tertarik juga untuk menjadi bagian di dalamnya. Karena memang barrier terbesar dari kawan-kawan PDIP itu betul, bukan Pak Prabowo. Bukan Prabowo tapi Pak Jokowi, termasuk PKS. PKS saya kira barrier terbesarnya adalah Pak Jokowi. Kalau hubungan Jokowi dengan Pak Prabowo tak baik-baik saja dalam kondisi dekat, bukan tak mungkin PKS juga ahlan wa sahlan ketika didekati dan pintu partainya akan didatangi. Jadi ini yang saya kira memang sangat tergantung pada akhirnya hubungan Pak Jokowi bulan madunya ini kapan berakhir. Apakah setelah tanggal 20 Oktober tetap romantis atau justru itu akan menjadi babak baru di mana terjadi huru-hara politik antara Solo dan Kertanegara sudah beda mazhab. Disitulah partai itu sudah menentukan pilihan politik masing-masing. Ya, silakan Mas Bimo. Gini, jangan disederhanakan mengenai
akibat dari kontestasi nanti siapa yang menang dan siapa yang kalah di dalam Pilpres ya. Tradisi PDI Perjuangan adalah partai yang secara tegas menyampaikan ke publik dan bukan atas dasar hanya keputusan ketua umum, tetapi keputusan kongres partai, forum tertinggi partai yang menyatakan bahwa PDI Perjuangan adalah partai yang di luar pemerintahan saat itu. Tapi faktor Pak Jokowi tadi? 2014-2019. Ini bukan hanya persoalan personal ya, ini kita bicara soal bagaimana membangun demokrasi ke depan. Jadi bukan persoalan bagaimana hubungan Bu Mega dan Pak Prabowo, hubungan presiden dan ketua umum, yang mana ketua umum yang mencalonkan seorang Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD dengan visi, misi, pro dan kebijakannya. Bagaimana mempertanggungjawabkan pilihan mengusung Pak Ganjar Pranowo kepada pemilih yang 30 juta inilah. Itu tadi udah disebutin tuh. Nah, ini persoalan. Masalahnya kan kamu mensimplikasi seolah-olah ini hanya urusan kedekatan Ibu Mega dan Pak Prabowo. Ibu Mega dan Pak Prabowo kedekatan secara pribadi. Tapi sebagai presiden terpilih dan sebagai ketua umum yang mengusung calon presiden yang di luar Pak Prabowo, ini harus dipertanggungjawabkan ke publik. Selain dalam konteks kita ingin membangun demokrasi, ini supaya ada demokrasi yang bisa ikut memberikan pendidikan pada politik rakyat. Iya itu tadi hubungan sama Pak Jokowi gimana? Mempengaruhi nggak? Pak Jokowi adalah seorang presiden yang selesai di bulan November. Oktober. Bulan Oktober. Terus? Apa yang mau dipersoalkan? Iya. Tadi kan dibilang bahwa barrier terbesarnya itu Pak Jokowi, hubungan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo kalau nanti untuk sudah pemerintahan ke depan. Dealnya berarti dengan Pak Prabowo ya? Ya. Di dalam artian apa? Begini, pada saat proses pemilu memang ada peran yang namanya selama ini yang disorot adalah bagaimana keterlibatan aparatur negara, aparatur pemerintah di dalam kontestasi. Tapi pada saat pemerintahan berjalan, itu kan Merdeka Barat dengan yang namanya Senayan. Saya tidak mengerti kita akan mengkaitkan dalam posisi apa Pak Jokowi di sini. Berarti tapi sekali lagi nanti bahwa berbicaranya dengan presiden terpilih. Ada persepsi seolah-olah kamu tadi menggiring akan ada kemungkinan bagaimana terjadi kerjasama atau koalisi antara PDI Perjuangan dengan Pak Prabowo kan begitu. Selama ini tradisi PDI Perjuangan mempertanggungjawabkan pilihan untuk mencalonkan seorang calon presiden dan calon wakil presiden itu bukan hanya dalam kontestasi pada saat menang, tapi pada saat kontestasi kalah pun kita akan mempertanggungjawabkan kepada rakyat selama 5 tahun bahwa bagaimana pemerintahan nanti akan berjalan secara baik, baik untuk kepentingan rakyat, baik secara konstitusi, baik secara ideologi, adil terhadap hukum dan rakyat, itu melalui pemerintahan yang check and balance-nya jalan. Berarti PDI Perjuangan akan mengambil posisi itu ya, oposisi ya? Posisi untuk di luar pemerintahan. Kita tunggu karena itu masih sekarang, nggak tahu 7 bulan lagi. Saya akan putarkan dulu pernyataan salah satu capres terkait dengan tawaran posisi kabinet. Selesai. Nah, MK belum selesai. Kita tunggu semua sama MK. Kita tuh gini, MK itu proses selesai. Baru dari situ kita bicara tentang langkah-langkah ke depan. Dan saya mau tanya, pembentukan kabinetnya kapan? Masih lama, makanya titip itu disimpan buat doorstop bulan-bulan berikutnya. Kita semua saat ini sedang konsentrasi di MK. Memastikan bahwa proses... Saya mau ke Pak Wihadi terlebih dahulu. Pak Wihadi, apakah kemudian betul Gerindra dan Prabowo menawari Anies posisi menteri di kabinet? Saya belum mendengar itu. Tapi membuka diri nggak kader-kader terbaik bangsa? Kan dulu Pak Jokowi mengajak Pak Prabowo memberikan posisi menteri di kabinet. Ya itu kita masih belum bicara mengenai masalah menteri dulu di sini. Kita ini masalah MK selesaikan dulu. Kalau katanya belum selesai, ya MK selesaikan dulu. Terus kemudian dalam masalah ini Pak Prabowo masih untuk bicara dengan bersilaturahmi dengan koalisi dan segala macam, ya kan masih belum, itu masih jauh, masih 7 bulan, masih ada transisi yang cukup lama sebenarnya 7 bulan itu. Jadi ini masih belum ada lah. Tapi Pak Prabowo akan mempertimbangkan ya merangkul kader-kader terbaik bangsa yang sudah maju dalam kontestasi Pilpres dong. Loh, Pak Prabowo itu mengatakan mengajak untuk membangun negara ini loh, bukan mengajak untuk jadi menteri.
Oke. Ya itu kan udah jelas dulu nih ya. Jangan dipelintir mengajak jadi menteri, mengajak untuk membangun negara ini. Bukan berarti bahwa membangun negara ini harus jadi menteri, kan begitu. Oke, tapi kan dulu pendahulunya Pak Jokowi ngajak Pak Prabowo masuk ke kabinet, membangun negeri. Iya, tapi kan ini kan membangun negeri kan bukan berarti. Oh ini Pak Prabowo ya, beda ya, nggak kayak Pak Jokowi ya? Beda lah. Oke, beda. Oke, diakuin oleh Pak Wiyadi, ini beda gayanya berarti. Saya mau ke Kang Saan. Kang Saan, kami dapat informasi bahwa tawarannya kalau Nasdem bergabung ya nggak usah sekarang, tapi nanti mungkin tahun pertama atau tahun kedua pemerintahannya Pak Prabowo. Dan ada posisi 2 menteri profesional yang mungkin di-endorse oleh Nasdem. Itu ditawarkan ke Nasdem, benar nggak Kang? Ya, saya nggak pernah dengar itu ya. Nggak ada tawaran itu ya? Semuanya jawabannya nggak pernah dengar. Padahal semua ke wartawan itu masuk loh ceritanya. Ya di internal kita belum ada pembahasan terkait itu. Saya juga nggak pernah mendengar ya dari terkait dengan soal tawaran-tawaran itu. Itu kan spekulasi-spekulasi yang ada di luar. Sama ketika saya tadi di DPR ditanya wartawan katanya tawaran dapat 2 menteri. Siapa 2 menteri profesional di-endorse oleh Nasdem. Ya siapa juga yang menawarkan, kan kita juga nggak tahu. Ya pasti dari koalisi Gerindra dong. Pertama kita nggak pernah dalam posisi ya ketika silaturahmi ketemu itu membicarakan, jangankan membicarakan soal menteri ya, kita membicarakan akan masuk atau tidak di koalisi itu nggak ada sama sekali pembicaraan. Sampai sekarang belum ada pembicaraan. Ya. Masih wait and see ya? Ya kan ini masih berjalan, masih ada sampai 20 Oktober, masih panjang kan gitu loh kan itu. Jadi sekali lagi saya ingin tegaskan bahwa ketika misalnya spekulasi dan tadi Nana menyampaikan, itu kan kesimpulan yang terlalu cepat juga. Tapi tadi Mas Anies nggak membantah, nggak membenarkan loh. Jadi nggak menolak, nggak membantah juga. Suruh nunggu nanti pembentukan kabinetnya kan masih Oktober. Jadi dia nggak menutup pintu juga loh. Ya, saya juga nggak tahu siapa yang menawarkan ke Mas Anies kan itu. Itu kan pertanyaan dari wartawan ke Mas Anies. Itu kan berandai-andai aja semua. Berandai-andai. Ya kalau dia nggak berniat, kalau dia nggak mau kan dia bisa bantah. Tapi kan nggak dia bantah. Iya kan kalau misalnya ya itu kan haknya Mas Anies ya. Punya pertimbangan sendiri dan sebagainya. Tapi yang jelas bahwa posisi Nasdem sampai saat ini belum mengambil sebuah keputusan. Oke, saya mau ke Mbak Lulu. Kalau Nasdem dalam tanda kutip yang kita dengar, wartawan dengar tuh ditawari posisi menteri di kabinet untuk bergabung dalam koalisinya Pak Prabowo. Utusannya Pak Prabowo datang bertemu dengan Gus Muhaimin itu menawari bahwa posisi ketua umumnya nggak bakal diganggu, nggak akan dimunaslupkan, posisinya tetap ketua umum gitu. Karena sekarang udah banyak nih yang mau ganti, bener nggak? Berarti praktek itu ada ya cara-cara gitu. Kita nggak tahu makanya. Tapi gini menurut saya justru kita nih lagi mikir. Bener nggak tapi? Sebentar, aku sebelum menjawab ke situ, kita itu justru lagi mikir ini jangan-jangan ada desain lagi nih. Yang mencoba mengaburkan situasi politik dan demokrasi kita hari ini yang sebenarnya tidak baik-baik aja gitu. Sehingga kemudian orang disibukkan hanya karena ada tadi entah itu niat silaturahim ini atau apa, padahal itu hal yang biasa-biasa saja. Tetapi boroknya demokrasi kita hari ini kemudian seolah-olah kemudian menjadi dilupakan. Itu menurut saya itu berbahaya juga gitu. Nah saya kira kami nih yang generasi baru di PKB itu kita benar-benar fokus. Karena apa? Kita harus belajar dari semua penyelenggaraan pileg, pilpres yang kita bilakan ugal-ugalan yang brutal. Kalau kemudian tidak ada koreksi, tidak ada evaluasi, tidak ada audit, yang itu secara konstitusional itu bisa dilakukan, kita nggak tahu apa yang terjadi. Pilkada udah di depan mata kita. 271 ya pilkada yang ada di depan. Kalau kemudian praktek-prakteknya itu masih akan sama, mulai dari penggunaan resource negara, misalnya kemudian pelibatan aparat, atau kemudian penggunaan ASN, atau kemudian APBN atau APBD, atau bahkan praktek-praktek nepotisme yang sangat masif. Saya kira kita langkah mundur itu. Oke, jadi pertanyaan saya belum dijawab nih sama Mbak Lulu. Benar nggak bahwa utusannya itu bilang bisa menjamin bahwa Caimin tetap jadi ketua umum? Nah, termasuk ini akhirnya apa? Ini kan kemudian sama dengan pertanyaan publik. Apakah ada model-model di mana kekuasaan itu mempraktekkan cara mengontrol partai politik? 2014 Partai Golkar dibelah, kemudian P3 juga. Itu musuh kita judulnya. Cara-cara seperti inilah yang harus kemudian kita selesaikan. Tapi jangan lagi pakai cara-cara itu. Ada tawaran itu? I don't know, tidak. Saya tidak dengar. Tetapi kalaupun bahwa ada upaya untuk mengganti Caimin dari ketua umum PKB dengan cara dimunaslupkan? Saya kira kita ini mencintai Caimin. Kita akan jaga 24 jam
Itu kan dari internal, kalau gangguannya itu dari eksternal. Makanya saya tanya, tadi ada nggak upaya itu? Karena yang kita dengar di internal PKB ini udah pada mulai gelisah nih. Berarti bener dong, berarti kekuasaan itu enggak. Nih, berarti kalau kayak gitu berarti sama aja dong, bahwa itu loh yang kita koreksi, ya kan? Itu loh yang kita koreksi, bahwa ada kekuasaan digunakan untuk mengontrol partai politik hanya atau apa untuk kemudian penaklukan di situ. Nah kalau kemudian nuwun sewu nih datang dan kemudian ya katakanlah itu ada kompensasi bahwa oh oke, partai kamu akan bebek saja. Ini adalah yang harus kita lawan sebenarnya. Baik, sambil kita pantau ya situasi terkini di Mahkamah Konstitusi, tampaknya sedang ada pendaftaran gugatan ya di Mahkamah Konstitusi. Sambil kita pantau nanti apakah ada konferensi pers dari para hakim Mahkamah Konstitusi. Kayaknya teman-teman wartawan lagi menunggu ya di sana. Sambil saya teruskan ke Mas Bimo. Mas Bimo tadi nggak dibantah nih upaya penaklukan partai oleh kekuasaan. Kalau dari PDI Perjuangan kabarnya tawarannya adalah ya PDI Perjuangan ini aja tetap dukung koalisnya Pak Prabowo, ketua DPR-nya tetap PDI Perjuangan, tidak ada revisi Undang-Undang MD3 yang akan mengubah posisi ketua DPR menjadi milik PDI Perjuangan. Itu benar nggak Mas Bimo? Kalau isu-isu yang ada memang arahnya betul ke situ. Kalau sampai berarti ada upaya itu ya? Upaya saya nggak ngerti. Hanya isu bahwa ada kemungkinan kalau PDI tetap ada posisi di luar pemerintahan atau mengajukan angket ya atau mengajukan angket akan revisi Undang-Undang MD3 keinginan untuk merubah MD3 sehingga posisi ketua umum ketua DPR-nya akan tergeser. Saya melihat itu terlalu menjadikan masalah. Semua juga tahu kok bahwa demokrasi ini bisa berjalan, pemerintah ini bisa berjalan secara baik kalau ada fungsi check and balance. Bagaimana fungsi check and balance yang dilakukan oleh partai yang di luar pemerintah adalah sebenarnya untuk mengontrol bagaimana seluruh kinerja pemerintah itu bermuara pada aspek yang ideologis, yang konstitusional, yang adil dan berpihak pada rakyat. Inilah yang kita kawal. Ya. Oposisi atau partai yang di luar pemerintah tetap dalam koridor juga sama, konstitusional, juga ideologis, juga berpihak pada rakyat dan berpihak pada hukum. Jadi tidak ada sesuatu yang seperti dikhawatirkan bahwa kalau toh ada di luar pemerintah tentu akan a priori. Kalau di luar pemerintah akan mengganggu kinerja pemerintah atau bahkan akan membuat gaduh untuk membuat kekuatan ekstraparlamenter dan sebagainya. Ini adalah cara pikir yang salah. Saya melihat bahwa isu itu hanya sekedar isu, tapi dalam praktek kita sama-sama 5 kali pilpres bahwa menempatkan posisi di luar pemerintah atau di dalam pemerintah itu sama-sama mulianya. Karena akhirnya rakyat itu sendiri atau demokrasi substansial dan kesejahteraan itu yang akan terwujud. Bagaimana kalau memang pemerintah ini tanpa dikontrol? Kan harus ada check and balances ya. Nanti kalau semua masuk dalam pemerintahan. Siapa yang mengontrol janji-janji pemerintah itu sendiri? Saya nanti mau tanya ke teman-teman mahasiswa, bagaimana kemudian mereka melihat kalau misalnya koalisi gemuknya Pak Prabowo ini terwujud, artinya nggak akan ada check and balances, tidak ada perimbangan begitu ya dari pemerintah dengan DPR. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show dan kita akan langsung bergabung dengan teman-teman Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum UI. Bagaimana mereka melihat upaya dari Prabowo Subianto membentuk koalisi gemuk dan partai-partai yang langsung tas untuk bisa mungkin bergabung ya ke koalisi pemerintahan yang baru. Silakan siapa dari FHUI? Baik, selamat malam Bapak Ibu pembicara dan juga teman-teman semua. Perkenalkan saya Aura Malika, selaku Kepala Departemen Kajian dan Aksi Strategis BEM FHUI 2024. Mungkin tadi di awal kita sudah sempat melihat perolehan kursi yang diperoleh oleh masing-masing partai politik yang lulus parliamentary threshold. Dan yang sebenarnya yang kita concernnya adalah
apabila masing-masing partai politik itu gabung ke koalisi Pak Prabowo, yang kita cemaskan adalah bagaimana nanti para perwakilan rakyat yang mana merupakan perwakilan dari partai politik juga itu tetap memastikan prinsip check and balances itu tetap terlaksana di lembaga pemerintahan, mengingat selama 10 tahun ini kan oposisi udah mandek, oposisi udah nggak jalan, dan oposisi itu sangat penting dalam pemerintahan di sebuah negara demokrasi. Begitu Bapak Ibu, terima kasih. Bagus banget. Satu lagi, gimana memastikan adanya check and balances kalau semuanya gabung kan? Nah, itu agak susah tuh, benar. Satu lagi. Oke, baik. Selamat malam Bapak Ibu semua. Perkenalkan, nama saya Latif, Ketua BMFAWI tahun 2024. Mungkin tadi saya sempat mendengar dan melihat bahwa sebenarnya partai politik ini adalah perwakilan ideologi politik gitu. Namun saya malah melihat ketika ada rame-rame bergabung, cepat-cepat bergabung ke koalisi Prabowo ini, saya melihat bahwa sebenarnya partai politik ini adalah persoalan perolehan kekuasaan saja gitu. Terlebih mungkin dari Nasdem sendiri udah cepat-cepat 50-50 bagaimana ingin masuk ke kekuasaan. Jadi saya sebenarnya ingin bertanya mungkin kepada masing-masing parpol juga, sebenarnya goals dari partai politik ini apa? Apakah dari masing-masing parpol ini benar-benar mewakili suara rakyat? Apakah hanya untuk perolehan kekuasaan saja gitu? Yang penting dapat kekuasaan, kita bisa hidup, partai politik ini bisa hidup. Baik, bagus juga pertanyaannya. Saya ke Mas Adi dulu. Mas Adi, bagaimana kemudian memastikan check and balances kalau koalisi gemuk itu ya semuanya koalisi gitu, nggak ada yang menjadi oposisi? Ya saya kira check and balances wassalam dalam konteks pengawasan dari parlemen. Maka satu-satunya harapan check and balances itu adalah kelompok ekstra parlementer, aktivis, gerakan civil society, dan termasuk mahasiswa. Ini adalah kondisi alamiah yang kita alami sepanjang 10 tahun belakangan ketika Jokowi jadi presiden. Jadi nanti kalau terjadi koalisi gemuk di kubunya Prabowo dan Gibran, ya siap-siaplah. Jaket kuning ini akan meluber kemana-mana, di depan DPR, di depan Senayan, dan seterusnya, dan seterusnya. Parlemen di jalan. Nah itu yang pertama ya, itu kondisi alamiahnya yang nggak bisa dibantah. Nah yang kedua, terkait dengan partai, adik-adik mahasiswa juga harus paham, partai politik itu ujungnya adalah kekuasaan. Haram misalnya kita bertanya bahwa seakan-akan partai itu haram untuk mendapatkan kekuasaan. Itu pertanyaan yang salah menurut saya. Jadi PDIP, kemudian Nasdem, Gerindra, dan PKB berpolitik itu untuk kekuasaan, ingin jadi menteri, bupati, wali kota, dan seterusnya. Tapi jangan lupa fungsi-fungsi yang lain, fungsi edukasi, tentang sosialisasi, dan seterusnya. Jadi yang muncul ke permukaan itu lebih kentara bagaimana mengakses kekuasaan ketimbang yang lain. Apakah partai politik ini berjarak dengan rakyatnya? Kalau saya selalu mengatakan, Rifana, partai-partai politik misalnya di luar non 02, ketika ingin merapat kepada Prabowo dan Gibran, tanya dulu ke konstituennya. Pemilih PDIP 16%, pemilih misalnya PKB itu 10%, Nasdem itu 9%. Tanya ke konstituennya, tanya mau nggak berkoalisi dengan kubu yang selama ini jelas-jelas berhadapan. Itu demokratik. Cuman kan problemnya di negara ini yang bisa memutuskan koalisi dan tidak bukan pemilih, tapi elit partai. Jadi elit partai. Itu problem kita sampai hari ini yang cukup serius. Oke, apa goalsnya tadi? Kalau misalnya partai politik itu goalsnya memang kekuasaan ya, makanya Nasdem itu cepat sekali kemudian membuka diri ke koalisinya Pak Prabowo, dan bagaimana memastikan Nasdem bisa menjaga check and balances tadi? Ini kita punya contoh ya. Periode 2009-2014. Itu koalisi itu gemuk sekali ya. Jadi mayoritas di parlemen. Itu sangat mayoritas di parlemen pada saat itu. Tapi check and balance sangat kuat. Dan justru pada saat itu yang namanya parlemen itu sangat dinamis. Kita dengar dulu ada angket Senturi, angket pajak, BBM semua. Pada saat enggak, itu. artinya gini. Artinya ketika mayoritas di sana juga itu tidak berarti bahwa parlemen itu seakan-akan mati kan gitu loh, mandul. Jadi itu ada contoh kan, itu satu hal ya yang saya ini. Apalagi ini kan belum terjadi. Artinya gini, apa yang terjadi hari ini kita cuma membayangkan bahwa nanti 20 Oktober ke sana seakan-akan koalisi ini gemuk, ini kan belum, ini kan masih berspekulasi, ini kan masih berjalan terus gitu loh. Baik, silakan Mbak Lulu. Ya, saya kira sih memelihara momentum perubahan kalau bagi kami itu juga menjadi sangat penting.
Dan pemilu ini juga menjadi satu pembelajaran. Pertama, partai politik memang harus sangat kuat. Kemudian parlemen itu juga sangat kuat, walaupun pemerintahan itu juga memang harus kuat dan stabil. Tetapi kalau kemudian pilar demokrasi ini sama-sama kita kuatkan, maka yang menang sesungguhnya adalah rakyat kita. Nah, posisi itu yang paling mungkin adalah teman-teman mahasiswa, masyarakat sipil yang kemudian yang harus tetap mengontrol bahwa meskipun misalnya ya partai politik itu gabung di koalisi pemerintahan, tetapi kan ada mandat yang itu melekat kepada setiap anggota parlemen bahwa dia punya fungsi pengawasan. Nah, fungsi pengawasan kepada pemerintahan itu bisa dilakukan melalui berbagai cara dan mekanisme. Nah, menurut saya justru yang paling jadi pemikiran saya adalah memperkuat di partai politiknya dan juga memperkuat fungsi-fungsi di parlemen itu gitu. Ya. Baik. Terakhir Pak Wihadi, nanti sebelum saya ke PDI Perjuangan, Pak Wihadi singkat saja waktu kita habis. Memang Pak Prabowo berencana untuk membentuk koalisi gemuk ya, tidak menyisakan ada yang oposisi begitu. Kalau bisa ya semuanya dirangkul aja ya, itu kesimpulannya ya. Tidak bisa disimpulkan itu juga karena ini kan belum sampai kepada titik bagaimana pembicaraan koalisi. Jadi ini kan kita masih dan bagaimanapun juga daripada pertama kali kita membentuk koalisi itu bagaimanapun juga bahwa Pak Prabowo mesti harus berdiskusi dengan partai-partai koalisi yang lainnya dalam menentukan pilihan-pilihan nantinya pada saat berkoalisi dengan penambahan koalisi. Jadi saya kira ini masih terlalu dini kalau kita sampaikan dan menyimpulkan bahwa Pak Prabowo akan membuat koalisi besar tanpa menyisakan partai-partai politik yang lain. Ini masih terlalu dini. Jadi masih ada waktu yang memang nanti akan perkembangannya tentunya dengan diskusi dan dengan partai-partai politik lain seperti koalisi Pak Prabowo. Baik, terima kasih Pak Wihadi. Terakhir Mas Bimo, waktu kita pendek sekali. Jadi gimana PDI Perjuangan? Nana, pengalaman 10 tahun 2004 sampai 2014 PDI Perjuangan ada di luar pemerintahan dan ini penting ya bahwa pemerintahan harus kuat baik di eksekutif maupun di parlemen itu ya. Tapi partai di luar pemerintah atau biasa dikenal dengan oposisi itu harus kritis dan aktif. Ini penting ya. Jangan sampai pemerintahan itu terlalu kuat tanpa ada kekuatan check and balance yang kritis dan aktif tadi. PDI Perjuangan akan mengambil posisi itu. Dilaksanakan selama 10 tahun pemerintahan Pak SBY. Dan untuk apa ini penting? Adalah sebagai konsekuensi daripada pemilihan langsung. Dulu sewaktu pemilihan presiden dan wakil presiden dipilih oleh MPR nggak ada ini. Tapi karena rakyat menitipkan mandat rakyat kepada PDI Perjuangan dan partai pengusung mengusung presiden dan tidak menang, maka mempertanggungjawabkan dalam kaitan dengan pemilih ini lebih tepat kalau itu memang di luar pemerintahan. Jadi PDI Perjuangan akan mengambil dalam posisi di luar pemerintahan. Ya, dalam artian tidak a priori, tidak kemudian asal beda, kemudian tidak merongrong pemerintah. Maupun tidak dalam siap menderita berarti 10 tahun ya? Ya tidak harus menderita kan? Apa arti penderitaan ya, sebuah perjuangan di luar pemerintahan kan? Itu kan agak berat. Saya kira itu gini, hal yang kualitatif dalam perjuangan demokrasi pasti ada. Buktinya kita 10 tahun di luar pemerintahan, tahun ketiga kita menang pileg dan menang pilpres. Oke, kita lihat nanti seberapa kuat imannya PDI Perjuangan, PDIP memimpin oposisi, PKB dan Nasdem. Kita nggak tahu ya seberapa kuat iman partai-partai politik ini untuk tidak tergoda masuk dalam koalisi gemuknya Prabowo Gibran. Nanti kita akan lihat lagi karena masih ada waktu 7 bulan dan setelah ini kita akan dengarkan sentilan-sentilan dari teman-teman komika. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana bersama kami di Political Show. Sudah selesai. Kau penyelamat Nana. Pak Wihadi penyelamatku. Satu-satunya orang Gerindra yang paling top. Calon Menkumham gue dukung Pak Wihadi. Wow. Gue tampilkan nama Pak Wihadi sebagai calon Menkumham. Gila loh. Satu-satunya orang Gerindra yang baik sama aku. Cuma oh gitu. Ya udah gue potong langsung. Coba kalau enggak seri sama wartawan. Berapa menit Mas Edu? 2 menit siap. Plasma B depan sini. Calon Menkumham nih. 3 menit 4 menit Mas. Oke, aman. Aman ya. Mundur dikit kali ya. Lagi boleh enggak? Boleh. Segini aman enggak Mas Edi? Cek 1 2 3 1 2 3 cek 1 2 3. Aman, segini.
Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan lu dong untuk diskusi kita kali ini. Kali ini penontonnya saya suka banget nih. Kedatangan dari UI Fakultas Hukum. Gimana nih rasanya kuliah hukum di mana hukum kalian diinjak-injak penguasa? Mantap, Pak Hukum. Iya, masih semangat belajarnya ya? Waduh. Gak ada hukum lagi. Negara lagi. Iya, aduh masih semangat belajar hukum. Aduh, nggak usah. Karena kalian udah ngeliat kan selama pemilu ini, saran saya daripada kalian capek-capek belajar hukum, mendingan kalian fokus yang lain. Mendingan kalian fokus untuk jadi anak presiden aja. Ya, itu kayaknya lebih bagus deh. Lebih bagus secara karir gitu. Karena kalau kita lihat sekarang ya, kondisi saat ini tuh memang cukup unik gitu. Kita di forum kali ini agak unik karena perwakilan Gerindra itu datang lewat Zoom meeting ya. Perwakilan Gerindra, ini mengingatkan saya sama pandemi gitu. Kenapa? Narasumbernya datang lewat Zoom dan banyak bansos di mana-mana. Ya, itu mengingatkan saya sama pandemi gitu. Dan kalau Mas, tolong tolong jangan direkam Mas. Maksudnya kalau mau buat pribadi nggak apa-apa. Saya seneng jadi fantasi Mas. Nggak apa-apa tuh. Tapi jangan direkam gimana-gimana. Kan ada juga nih ntar di YouTube. Oh iya bener juga. Nggak apa-apa, rekam kalau gitu. Tag saya Duto Triaji. Tapi kalau misalkan tadi ya, kita untungnya adalah perwakilan dari Gerindra itu datang lewat Zoom Bang Habib gitu. mangkir. Ya, Bang Habib nggak datang karena memang mungkin udah sibuk gitu. Udah berubah karena menang mungkin. Yang tadinya sibuk lapor sana sini jadi sibuk rangkul sana sini. Bisa aja lu. Iya dong. Dari situ kita bisa belajar. Nggak apa-apa gagasan kosong, yang penting koalisi penuh. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Mantap. Ya, nggak apa-apa. Naik langsung pilu. Ini saya agak takut ngomong seperti ini sebenarnya. Tenang, undang-undang Cuma ITE udah dihapuskan oleh MK. Oh, nggak apa-apa, jadi aman ya. Karena kalau misalkan kita lihat sekarang gitu kan lagi sibuk mencari koalisi mana yang pengen bergabung kan. Dan dari semua yang diajak itu ya, saya sangat salut sebenarnya sama PDI gitu. Kenapa? Sangat salut banget karena PDI itu menurut saya adalah partai yang tegas, punya pendirian dan pro rakyat. Apa tuh? Semenjak kalah. Kalau menang entar dulu deh gitu. Tapi semenjak kalah tuh bahkan ya, saya baca berita PDI itu diajak untuk gabung ke koalisi Prabowo Gibran. Dan kalian tahu apa kata PDI? Enggak, kami tidak akan ikut dalam rangkulan kekuasaan. Tapi rangkulan rakyat. Kami ingin merangkul rakyat. Emang kalau rakyat 16% tuh gampang dirangkul teman-teman. Ya, gampang. Bahkan bukan cuma dirangkul, diginiin doang nih. Nah, itu udah semuanya masuk. 12%. Ya. Itu dari PDI. Yang saya yang cukup 30%-nya 30 juta loh. Saya nggak jago matematika, Pak. Jangan dibuang ke arah situ ya. Tapi yang cukup unik itu adalah dari kubu Anies sebenarnya. Dari kubu Anies yang katanya adalah kubu perubahan. Ternyata Nasdemnya berubah haluan. Lihat dong gambar belakang. Mantap, Pak. Mantap, Pak. Tapi dari pemilu kali ini itu mengajarkan kita banyak hal, teman-teman. Pemilu kali ini itu mengajarkan saya tentang adanya perjuangan untuk meraih kekuasaan. Adanya kecurangan untuk meraih kekuasaan juga. Dan adanya perjuangan untuk curang. Ya. Yang mungkin yang paling beda adalah adanya perubahan yang tiba-tiba berubah haluan, teman-teman. Dan
Mantap Pak Surya Paloh, terima kasih. Saya Duto Triaji. Saya Surya Paloh Junior. PKB aman berarti, PKB aman ini Sentilan ya. dari Duto Triaji, Komisi.co, sekaligus menutup dialog kita pada malam hari ini. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah hadir dan juga teman-teman dari Badan Eksekutif Mahasiswa FHUI. Kita akan ketemu lagi di Political Show Senin pekan depan jam 20:05 waktu Indonesia Barat selama bulan Ramadan. Dan saya Rifana Pratiwi pamit. Saat malam, sampai jumpa. Terima kasih Kang.